Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa dalam episode renungan dan doa saat ini. Marilah berdoa memohon pimpinan Roh Kudus dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan saat ini. Ya Tuhan, firman yang hidup dan berkuasa, ini kami Tuhan, yang rindu untuk merenungkan sabda-Mu. Kami percaya bahwa hanya di dalam firman-Mu ada pengajaran, dan di dalam sabda-Mu mengalir kekuatan dan pemulihan. Tuntunlah kami ya Roh Kudus, di saat kami membaca Alkitab, dan ketika kami hendak merenungkan firman-Mu. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, kami mendengarkan. Kiranya di dalam tuntunan Roh-Mu, kami dapat melihat terang, dan kami dapat beroleh kekuatan baru, semangat, dan motivasi untuk menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan untuk kami. Dan kiranya di dalam terang firman-Mu, kami dapat berjalan dalam keyakinan iman, bahwa perjalanan hidup kami tidak sia-sia. Di dalam nama Yesus Tuhan yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pernahkah dalam perjalanan hidup ini kita mengalami situasi dikhianati oleh orang-orang yang dekat dengan kita? Orang-orang yang menjadi bagian dari kehidupan kita, entah sahabat, rekan kerja, atau bahkan keluarga terdekat kita. Bagaimana rasanya jika kita dikhianati? Bagaimana pula respon kita ketika dikhianati? Mungkin ada yang akan merasa sedih, kecewa, atau bahkan marah. Pengalaman dikhianati tentu menjadi pengalaman yang sangat menyakitkan. Dalam Yohanes pasal 18 ini, Yudas yang disebut juga Iskariot, ia disebutkan sebagai seorang pengkhianat terhadap Yesus. Yudas yang adalah murid Yesus, yang pernah berjalan bersama Yesus dalam karya pelayanan di tanah Yudea, dari Galilea sampai ke Yerusalem. Namun ternyata di kemudian hari, Yudas memilih untuk menyerah sebagai murid Yesus. Yudas memilih dibayar dan menerima 30 keping perak dari para imam kepala untuk menyerahkan Yesus ke tangan para penguasa Romawi untuk diadili dan dihukum. Yudas memilih untuk tunduk pada pengaruh kuasa yang berniat menghabisi nyawa Yesus. Yudas lebih memilih untuk taat pada pengaruh yang membawa pada kematian. Ia memilih menjauhkan dirinya dari kuasa yang menghidupkan yang pernah Yesus karuniakan kepadanya ketika dirinya mengambil keputusan menjadi murid Yesus. Saudaraku, adakah pengalaman yang serupa terjadi juga di dalam diri kita sekarang ini? Pernahkah terbersit dalam pikiran kita sebagai orang-orang yang telah mengaku percaya kepada Yesus, hidup sebagai pelayan Injil Kristus, sebagai pembawa kesaksian tentang Injil Kerajaan Allah? Namun pada satu saat kita menyerah dan tunduk pada pengaruh dan kuasa kegelapan. Pernahkah dalam perjalanan hidup ini kita mengambil jalan berbalik dari panggilan untuk menjadi murid Yesus? Pernahkah kita dengan sengaja memilih taat pada kekuasaan manusia yang selalu hanya ingin mengejar dan menumpuk kekuasaan dunia, dan lalu mengorbankan sesama manusia demi 30 keping perak? Saudara-saudara, kesaksian Injil Yohanes pasal 18 ayat
1 sampai ayat 11 ini sebenarnya berfokus pada peristiwa menjelang Yesus akan ditangkap oleh aparat kekuasaan Romawi. Oleh karena tuduhan yang datang dari imam-imam kepala bahwa Yesus adalah pelaku kejahatan di mata pemimpin agama Yahudi pada waktu itu. Yesus yang telah melakukan segala yang baik, telah menyembuhkan yang sakit dan terluka, membangkitkan yang kehilangan nyawa, memberitakan kabar sukacita kepada banyak orang. Namun ternyata ada pihak yang merasa terganggu dengan pemberitaan Injil Kerajaan Allah yang diberitakan Yesus. Dikatakan dalam Injil Yohanes ini, setelah Yesus selesai mendoakan murid-muridnya, Yesus menyadari bahwa jalan penderitaan tidak bisa ia hindari. Pada ayat ke-11, Yesus berkata kepada muridnya Petrus, "Bukankah aku harus minum cawan yang diberi Bapa kepadaku?" Saudara, cawan penderitaan dan kematian dihadapi dan dijalani Yesus bukan tanpa pergumulan. Di Taman Getsemani, Yesus pergi berdoa dan memasrahkan dirinya kepada Bapa yang telah mengutus Dia untuk menjadi korban penebusan dan pendamaian atas dosa yang dilakukan manusia. Perkataan Yesus dalam ayat ke-5 dan ke-6 bahwa akulah Dia, ini memberi kesaksian bahwa Yesus telah siap menghadapi dan menanggung jalan penderitaan sebagai hamba Allah yang setia, bahwa Yesus telah sedia meminum cawan pengorbanan yang menandai harga tebusan atas segala dosa manusia yang telah merusak citra gambar Allah, Imago Dei, dalam diri ciptaannya. Kitab Yesaya pasal 53 ayat 4 dan 5 memberi kesaksian, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara, kerelaan dan kesediaan Yesus untuk menanggung hukuman yang seharusnya ditanggung manusia karena keberdosaan dan pelanggaran yang manusia perbuat, ini membuktikan betapa besar kasih Allah kepada manusia dan dunia yang Dia ciptakan. Suatu kebesaran cinta kasih yang tidak ada bandingannya, dan suatu pernyataan kasih Allah yang tidak mampu diselami oleh pikiran manusia. Jalan penderitaan dan jalan salib yang dilalui Yesus sepatutnya mengajar kita bahwa karya penebusan Yesus berlaku hanya satu kali untuk selamanya. Oleh karena itu, sebagai manusia yang mengaku beriman pada janji keselamatan Allah yang dikerjakan dalam Yesus Kristus, janganlah kita mengulang sikap pengkhianatan Yudas. Janganlah kita kembali menyakiti hati Tuhan. Janganlah kita berulang kali menyebabkan peristiwa penyaliban itu terjadi. Tetapi marilah kita memberi diri kita diperbaharui oleh darah Tuhan Yesus yang tersalib, agar kita menjadi bagian dari karya penyelamatan Allah bagi dunia ini. Sehingga di mana terjadi ketidakadilan, kita mampu menjadi penegak keadilan. Di mana terjadi praktik kekerasan,
kita mampu menjadi agen penghapus kekerasan. Di mana terjadi praktik korupsi, diskriminasi, dan eksploitasi alam, kita mampu menjadi pembawa kebenaran. Di mana terjadi perpecahan, kita mampu menjadi pembawa damai. Di mana ada yang terluka, kita hadir untuk memulihkan. Di mana ada yang berduka, kita hadir dan membawa penghiburan. Di mana ada yang lemah dan berkekurangan, kita dapat hadir dan menolong mereka yang membutuhkan. Kiranya Roh Tuhan menuntun dan memampukan kita semua untuk mengambil bagian di dalam karya penyelamatan yang Allah sudah kerjakan di dalam dan melalui Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Terpujilah nama Tuhan. Amin.